bisa ada reshuffle. Ketika Presiden Jokowi marah dan juga kemudian mengutarakan ancamannya untuk bisa mereshuffle kabinet, ini betul-betul ditunggu bukan hanya oleh masyarakat tapi juga oleh partai-partai, termasuk juga partai-partai yang mendukung dan juga berkoalisi untuk bisa mendukung Presiden Jokowi. Siapa kira-kira partai yang nanti akan mendapatkan jatah di kursi-kursi kabinet tersebut jika memang reshuffle jadi dilakukan? Hal yang lebih menarik lagi adalah ketika kemudian ini mendapat tanggapan dari Amin Rais bahwa seharusnya tokoh-tokoh, sosok-sosok yang duduk di kabinet itu memiliki mental kerakyatan, bisa berbuat sesuatu bagi masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Dan kemudian kita tahu bagaimana kelanjutannya. PAN menyorongkan nama anak dari Amin Rais, Mumtaz Rais, untuk bisa kemungkinan menduduki kursi di kabinet tersebut. Pertanda apakah ini? Nah, untuk bisa membahasnya sudah hadir di samping saya tentunya Bapak Jazilul Fawait. Nanti kita akan membahas mengenai hal ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jazil. Waalaikumsalam, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya yakin mewakili koalisi sudah tidak sabar untuk bisa mendapat ataupun memberikan tanggapan mengenai hal ini. Tapi kita juga sudah terhubung dengan narasumber-narasumber lainnya tentunya. Nanti kita juga akan ada Bang Inas Nasrullah dan juga Pak Saleh Daulay, ada Mas Hanta Yuda sebagai pengamat politik, dan juga dari Nasdem ada Bang Akbar Faisal. Tapi mungkin sebelumnya Pak Jazil, melihat seperti apa komentar, tanggapan, memang koalisi berkata ini kritik, ini pesan bagi pemerintah ataupun bagi Presiden Jokowi. Tapi ada makna terselubungkah dari hal ini? Putri dan para pemirsa di rumah, kita harus tahu dulu tujuan kabinet itu dibentuk. Jadi kabinet ini dibentuk oleh Pak Jokowi sebagai pemenang Pilpres untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan rakyat Indonesia, mempercepat agenda-agenda pembangunan sesuai agenda-agenda kampanye. Dan yang dipilih itu adalah orang-orang terbaik oleh Pak Jokowi dan sudah diukur. Jadi semuanya melakukan, tapi karena ini prerogatifnya Pak Jokowi, orang-orang terbaik ini bekerja dalam satu tim. Nah, tak disangka, tak diduga, Corona datang. Betul. Ini bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Nah, ketika Corona datang, maka apa yang disampaikan Presiden ini butuh kerja keras, kerja extraordinary. Kalau dalam bahasa kepemimpinan ini butuh kepemimpinan dalam keadaan krisis. Ini tidak mudah. Baik. Tidak mudah seperti yang diamati dan dilihat. Orang bekerja ketika kita sulit. Nah, justru yang terpenting hari ini adalah membangun, mempercepat, dan membangun persepsi kebersamaan, kegotong royongan. Pertama di tingkat kabinet, karena dalam situasi pandemi seperti ini, dalam situasi yang bukan pandemi saja, koordinasi itu sudah menjadi barang yang mahal. Apalagi yang saat ini, bagaimana mengkoordinasi antar lembaga, mensosialisasi kebijakan, mengeksekusi kebijakan, itu soal yang lain. Ketika situasi sedang krisis, makanya Presiden memberikan pesan kepada menterinya yang ketika itu diangkat dalam situasi normal. Kemudian beliau mengingatkan, ini situasi sudah tidak normal. Situasi darurat, krisis, butuh kerja yang cepat. Nah, di sini tantangannya. Nah, sekarang kalau soal reshuffle, baik itu krisis atau tidak krisis, itu ada kewenangannya di Pak Jokowi, di Pak Presiden. Nah, rakyat berharap kabinet yang ada ini, yang sekarang sedang bekerja dalam situasi yang krisis, ini menunjukkan kinerjanya. Jangan sampai juga para menteri yang ada atau cara kerja menteri yang ada ini dinilai oleh rakyat lamban, tidak saling koordinasi, bikin gaduh, itu tidak boleh. Maka itu yang menjadi pesan Pak Jokowi. Baik. Nah, yang kedua, pesan yang kedua Pak Jokowi itu, lembaga-lembaga pemerintah yang di era pandemi ini tidak diperlukan akan saya bubarkan. Itu setuju. Oke. Karena apa? Efektivitas pekerjaan. Dulu Pak Jokowi, saya ingat betul, untuk mempercepat kinerja kabinet, mempercepat
agenda sesuai janji pemilu, maka semua menteri hampir diberikan wakil menteri. Ya. Pertanyaannya, pada kemana tuh wakil menteri, kan begitu? Ini yang kemudian Pak Jokowi memberikan pesan kepada menteri dan juga wakil menteri, jangan lupa. Termasuk sebenarnya di situ berarti ya Pak? Betul, karena apa? Karena saya ingat betul bahwa kementerian-kementerian diberikan menteri dan wakil menteri dalam konteks percepatan agenda kerja Pak Presiden Jokowi. Baik. Kalau tidak menunjukkan itu ada percepatan atau memang pekerjaan lambat dan tidak perlu wakil menteri, ya sudah. Sementara wakil menteri di off-kan dulu. Daripada nanti di masing-masing kementerian kok ini koordinasi antar wakil menteri dan menteri saja patut untuk dilihat kembali apakah kinerja para wakil menteri itu efektif atau tidak. Baik, itu makna memang dari kemarahan dan juga ancaman mungkin reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Presiden. Kalau Pak Jasil sudah memberikan tanggapannya, kita juga sudah terhubung ini dengan Bang Saleh Daulay dan juga ada Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Mas Hanta, selamat malam, gimana kabarnya? Malam, alhamdulillah. Baik, Putri. Iya, baik. Langsung kita ke Bang Saleh. Bang Saleh, ini kalau kita melihat tanggapan dari Pak Amin Rais yang memang memiliki pesan tersendiri terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ada makna tersendiri kah, Bang Saleh? Jadi pertama, kalau saya melihat bahwa kemarahan Presiden Jokowi itu sebetulnya sangat beralasan. Karena memang ada banyak target barangkali yang sudah ditetapkan oleh Presiden, itu mungkin belum tercapai, dan itu kemarahan, saya lihat itu kemarahan ditujukan secara kolektif ya kepada kabinet ya, karena kan nggak menunjuk satu kementerian tertentu saja, tetapi ini ditujukan kepada semua yang hadir di dalam rapat itu. Dan tentu ketika sudah dibuka ke publik, itu artinya kemarahan Presiden ini disampaikan kepada publik bahwa saya kurang lebih bahasanya seperti saya sedang memberikan katakanlah peringatan kepada seluruh kabinet yang ada supaya mereka bekerja keras. Nah, saya kira kemarahan seperti ini wajar saja karena Presiden tentu saja dalam situasi seperti ini diberikan katakanlah pekerjaan-pekerjaan berat ya untuk mengurus berbagai macam persoalan seperti kata Pak Jazuli tadi, Pak Jazilul, bahwa ini pandemik seperti ini bukan hanya membuat Indonesia sendiri pusing, tetapi juga negara-negara lain. Ini kan kira-kira yang memang tidak pernah diprediksi lah, bahwa dalam kabinet yang sekarang ini akan ada masalah seperti ini dan luar biasa besar. Nah karena itulah maka Presiden nggak bisa misalnya mengerjakan ini kalau misalnya main-main atau sembarang-sembarang atau setengah-setengah. Karena itulah maka dia meminta kepada para menterinya untuk bekerja dengan maksimal ya, dengan target yang sudah disampaikan, dan dengan catatan-catatan tadi jika tidak dilakukan dengan baik, maka kemungkinan akan ada sanksi lah dalam tanda petik ya, seperti yang disampaikan Presiden, bisa membubarkan lembaga atau juga melakukan reshuffle kabinet. Baik Bang Saleh, sehingga kemudian jika memang reshuffle ini terjadi, menteri yang cocok untuk bisa menduduki kursi di kabinet itu sosoknya seperti yang diterangkan oleh Pak Amin Rais, begitu ya Bang Saleh ya, yang memiliki mental kerakyatan, bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, termasuk sesuai dengan nama yang disodorkan oleh PAN, Mumtaz Rais, begitu Bang Saleh? Menurut saya ada dua hal yang harus dipisahkan dalam penjelasan ini. Pertama, soal kriteria menteri. Menurut saya sekarang ini ada 4 hal yang menjadi PR besar daripada pemerintah. Yang pertama itu berkenaan dengan bagaimana agar krisis ekonomi yang melanda Indonesia bisa cepat diselesaikan. Karena itu kita harus bekerja keras untuk itu, dan karena itu kalaupun ada menteri-menteri yang harus dievaluasi terkait dengan ini, ya tentu pada bidang ini. Saya tidak menunjuk satu kementerian tertentu, tapi pada bidang ini. Kemudian yang kedua, ya tentu kementerian yang berkenaan dengan kesehatan. Bukan hanya kementerian kesehatan sendiri loh, tadi ada banyak beberapa kementerian terkait. Nah itu juga mungkin perlu dievaluasi karena banyak sekarang mereka-mereka yang terpapar virus COVID-19 ini yang perlu penanganan serius. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang ada saat ini. Jadi kita harus memastikan bahwa bantuan sosial itu sampai ke tangan masyarakat sesuai dengan data yang ada, dan semestinya
Dan kalau misalnya data-data yang ada itu sekarang ini belum tepat, banyak yang tidak tepat sasaran, ya tentu ini harus dibuat kerja keras. Yang keempat adalah soal pengangguran dan PHK. Kita tahu bahwa Kementerian Tenaga Kerja mengakui sekarang ini jumlah PHK dan pengangguran makin meningkat ya, akibat daripada munculnya COVID-19 ini. Jadi keempat hal ini nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena itu Presiden harus melihat ini. Dan kalaupun ada reshuffle, itu tentu harus memperhatikan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua itu tidak tepat juga, misalnya kalau dikaitkan dengan siapa sosok yang katakanlah untuk menggantikan dari fraksi Partai Amanat Nasional, atau kalaupun ada yang diusulkan masuk ke dalam kabinet. Kenapa? Karena yang ada isu yang berkembang kemarin itu memang ada kelompok-kelompok milenial di PAN yang aktif melakukan diskusi, aktif mengamati persoalan kebangsaan kita. Kemudian mereka ya namanya juga anak-anak milenial, punya motivasi yang kuat, ingin memberikan kontribusi, lalu mereka menyebut nama saudaraku Mumtaz Rais. Nah, saudaraku Mumtaz Rais ini dalam pandangan kami, ya tentunya dalam pandangan teman-teman sosok yang di milenial, ini adalah sosok yang betul-betul ya dianggap mampu untuk mewakili kalangan milenial. Ya jika memang nanti pada suatu waktu kita putuskan untuk bergabung dengan pemerintah. Dan perlu dicatat sampai hari ini posisi Partai Amanat Nasional itu adalah di luar pemerintahan. Yang sekarang kita bincangkan ini, apakah ada kemungkinan reshuffle kabinet? Ya kita tunggu dulu presidennya. Kan ini jangan-jangan cuma marahnya saja. Belum tentu ada reshuffle kabinet. Jadi karena itu saya kira ini tadi dua hal yang mesti harus dibedakan ya. Walaupun nanti ada kaitan, tetapi saya kira supaya kita jangan masuk pada persoalan yang katakanlah walaupun dianggap berhubungan, tapi sebetulnya agak berbeda konteksnya begitu. Baik, nanti kita akan minta tanggapan juga Mas Hanta Yuda mengenai bagaimana pernyataan dari ataupun pesan dari Pak Amin Rais, termasuk juga nanti Pak Jazil bisa melihat ada kementerian-kementerian yang catatan Bang Saleh Daulay ini harusnya dievaluasi. Kami segera kembali.